balik lagi nih bersama podcast Origami, obrolan ringan keluarga Mutu Kagumi. Nah, tidak terasa nih Sobat Origami, kita sudah memasuki minggu ketiga bulan suci Ramadan. Masih semangat dong puasanya? Nah, sebagai umat Islam, kita memang diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Namun, banyak hal-hal positif dan menyenangkan untuk mengisi waktu luang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai keseruan nanti berbuka puasa. Bersama saya, Siti Bayedia, dan juga tentunya bersama dua narasumber yang memiliki pengalaman menarik mengenai kegiatan untuk mengisi waktu luang berbuka puasa. Yang pertama ada Ustaz Muhammad Arif, Sarjana Pendidikan Islam, selaku guru BCOK. Assalamualaikum. Dan yang kedua ada Ustaz Santia Dian Pratiwi, Sarjana Pendidikan. Beliau merupakan guru wali kelas 2. Ustazah, bagaimana kabarnya? Masih lancar puasanya? Semangat. Nah, kalau saya ada throwback kembali nih, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kira-kira hal apa yang dirindukan dari bulan suci Ramadan? Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah masih bertemu di bulan suci Ramadan tahun ini. Alhamdulillah juga sehat kita serta itu keimanan kita menambah keimanan kita. Selanjutnya untuk bulan suci Ramadan ini kami sangat senang sekali bisa berkeluarga, bisa berkumpul karena menemani saat-saat bulan suci Ramadan ini kita saling banyak-banyak berbagi, apalagi kita makan bersama saat berbuka puasa, padahal di luar bulan suci Ramadan makanya kita sendiri-sendiri. Karena itu kita sangat bahagia sekali bulan suci Ramadan ini untuk mempersatukan keluarga dan juga saling mempererat silaturahmi antar keluarga dan keluarga yang lain. Saya setuju Ustaz, karena dengan adanya misalnya sholat tarawih, kita juga bertemu dengan tetangga-tetangga, terus tadarus juga sama teman-teman gitu. Jadi benar-benar meningkatkan jiwa sosialnya. Kalau Ustaz Santi, hal yang dirindukan? Ya, untuk yang dirindukan sama juga dengan Ustaz Arif itu untuk kesempatan berkumpul dengan keluarga itu sangat luar biasa pada bulan suci Ramadan. Selain untuk pas berbuka, kita juga kadang menyiapkan makanan-makanan untuk berbuka, terus kita harus bersama teman-teman, terus berjamaah, dan pastinya di bulan suci Ramadan ini kita dapat meningkatkan keimanan kita itu dengan banyak hal yang ada di bulan suci Ramadan ini. Itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita yang dapat sampai di bulan Ramadan kali ini. Itu luar biasa. Ya, saya setuju. Selain rasa keluargaan yang meningkat, kita juga bisa memahami atau belajar hal baru mengenai agama Islam. Nah, tadi sempat disinggung sama Usanti terkait dengan takjil. Kira-kira menu takjil apa sih yang sangat menjadi favorit Usanti? Yang menjadi favorit biasanya itu kan kurma pasti sama air putih. Tapi biasanya itu nggak bisa lepas dari es dan juga gorengan. Itu masih belum bisa lepas dari makanan dan minuman itu. Itu yang paling segar kayaknya, itu saja. Ustaz Arif, Kalau menurut saya, kesukaan saya juga yang pertama itu ada polanya, atau apalagi es itu es dawet, es pokoknya es habis itu kan enak sekali. Juga untuk gorengannya itu favorit
saya itu yang namanya oke-oke, orang Jawa kan oke-oke namanya, dan itu yang menjadi kesukaan. Memang kita disunahkan untuk berbuka dengan yang manis, gitu kan, apalagi kurma, banyak banjir. Tapi yang namanya masyarakat Indonesia tidak terlepas dari yang namanya es dan juga gorengan. Lalu kegiatan apa sih yang dilakukan sembari menunggu buka puasa? Ya, untuk saya, pengalaman saya dulu waktu masih muda lah, kita masih, kalau di saya itu kemarin itu masih ngaji, anak SMP, SMA, terakhir SMP masih ngaji. Malah kalau sekarang kayaknya jauh beda dengan anak dulu gitu ya. Makanya saya menegaskan kepada jamaah ya, sekaligus saya juga perwakilan pengurus masjid, itu makanya saya menegaskan kepada jamaah TPA itu untuk menunggu buka puasa, saya suruh untuk mengaji ya, ngaji itu buka puasa cukup. Nah, sembari itu saling berbagi untuk sama-sama lainnya. Takjilnya takjil itu kan enak kan. Itu selain pada Al-Quran bisa juga biasanya itu mengikuti kajian. Biasanya kan ada itu buka bersama di masjid yang itu. Nah itu biasanya mengikuti kajian itu sambil menunggu berbuka puasa. Menambah persaudaraan juga bererat. Nah, dengan adanya kegiatan kajian, juga tadarus, lalu bergiliran membuat makanan itu tadi, iya, itu kan membangkitkan rasa persaudaraan juga, berbagi juga antar sesama. Nah, itu tadi yang disampaikan sama Ustaz Arif kan di masa lalu ya, ketika kita masih anak sampai SMA. Kalau yang membedakan, yang kegiatan sembari menunggu berbuka itu ketika masa kecil sama dewasa itu Kalau masa kecil ya, saya senang sekali waktu berarti Ramadan itu. Pasti teman-teman, ayo pas main kosoan, SD ya, itu ayo turun kecil. Nah, turun kecilnya enak ya. Berbuka puasa, kunci, terus membuka membangunkan sahur. Nah, itu paling senang sekali itu. Anak-anaknya turun kecil apa ya? Iya kan gitu. Malam ya ayo konco-konco ini gaya buka kartu keliling ya, maksudnya itu membuka untuk sahur keliling ya, gitu. Apa buat kentongan tahu biar semua orang tahu gitu. Sambil sahur tidak sahur atau sahur kayak gitu. Nah, itu kalau masa sekarang ya alhamdulillah kayak gitu. Baik, kita itu sholat tahajud ya, itu ya kaji dengan anak kajian, insya Allah 1 minggu sekali ada buka puasa, ya kan? Setiap minggu sekali ada. Alhamdulillah kegiatan yang di masjid, apalagi di sekolah itu sangat meningkat sekali dan sangat bermanfaat. Yang membedakan sekarang sama yang masa kecil. Misalnya itu masa kecil itu, misalnya kalau sore itu tadarus. Kalau sudah selesai, biasanya kan perempuan ya beda kalau sama laki-laki itu. Biasanya perempuan itu ada sepedaan, jalan muterin desa gitu. Nah itu keseruannya di masa kecil. Sekarang itu masih untuk mengisi waktu sambil menunggu berbuka itu biasanya lebih ke kewajiban kita. Biasanya itu untuk menyiapkan takjil, menunggu berbuka, terus habis itu kita juga bisa mengisi dengan mengikuti kajian yang seperti saya sebutkan tadi. Nah itu kebetulan di sekolah kita kan juga mengadakan acara yang seperti itu. Nah itu bisa menumbuhkan rasa keimanan kita semua itu supaya lebih meningkat lagi.
rasa sosial antar sesama, karena hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan berbagi takjil, lalu tadarus, sholat tarawih, di mana hal tersebut melibatkan kita sebagai individu dengan orang lain di sekitar kita. Perbedaan juga kita rasakan di masa kecil dan juga saat kita dewasa pada saat menanti berbuka, di mana ketika waktu kecil kegiatan kita cenderung bermain-main dan juga tanggung jawab lebih sempit karena tanggung jawab hanya terhadap diri kita sendiri. Sedangkan pada waktu dewasa kita memiliki tanggung jawab yang lebih kompleks, di mana kita bukan hanya tanggung jawab terhadap diri sendiri, namun terhadap orang lain, keluarga, dan lain sebagainya. Pada saat dewasa juga kita dapat dengan mudah mengeksplor jajanan yang ada di sekitar kita, baik di pinggir-pinggir jalan, seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz dan Ustazah atas waktu yang diberikan. Demikian sharing dari kami, semoga dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan semangat kita untuk menyelesaikan puasa kita di bulan ini. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama Origami.